Obrolan santri inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat santri semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dena Baladina Zaimuddin dalam podcast Oasis, Obrolan Santri Inspiratif. Nah sahabat santri, kita udah lama banget ya nggak diskusi bareng. Kali ini kita mempunyai suatu isu yang sangat penting nih sahabat santri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menurut Program of Student International Associations atau PISA, bahwa Indonesia termasuk ranking ke-62 dari 70 negara dari tingkat literasi terendah di dunia. Nah, ini merupakan hal atau fakta yang sangat miris sekali, bukan? Dari situ kita akan membahas tentang bagaimana atau apa pentingnya literasi bagi kita, teman-teman santri semuanya. Nah, untuk membahas hal ini, tentu kita butuh bintang tamu yang sudah ahli di bidangnya. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Ning Ihdina Sabili STMArs. Assalamualaikum Ning Ihdina. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat-sehat gini? Alhamdulillah. Nah, sahabat santri, Ning Ihdina ini merupakan Duriyah dari Pondok Pesantren Darul Ulum, dan beliau ini sudah sangat ahli di bidang literasi nih, sahabat santri. Jadi beliau ini sudah memunculkan karya sekitar 60 karya. Benar nggih? Kurang lebih ada 60 karya. Jadi merupakan karya puisi, antologi puisi, dan juga mungkin ada cerpen, karya tulis, dan lain sebagainya. Wah, keren sekali ya sahabat santri. Nah, alhamdulillah kita sudah ada Ning Dina bersama kita semua hari ini. Ning Dina, gimana kabarnya, sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat-sehat, harus selalu sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu. Oke, nah Ning Ihdina, niki kan tentang fenomena literasi di Indonesia saat ini. Kan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia ini termasuk negara dengan tingkat literasi terendah di dunia. Jadi 10 peringkat terendah. Ya, menurut Ning Ihdina dari fenomena ini sendiri seperti apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman santri semuanya. Terima kasih sudah diundang di Oasis. Terima kasih banyak Ning Dena. Terima kasih nih. Kita akan lebih banyak sharing ya. Saya juga masih terus belajar, berproses, mencari ilmu, mencari pengalaman setiap harinya dari membaca lebih banyaknya. Menanggapi tentang fenomena yang tadi dibicarakan oleh Ning Dena, memang itu betul. Penelitian itu betul, tapi perlu kita perhatikan lagi bahwa yang dimaksud di sini adalah minat baca. Jadi yang dimaksud di situ itu Indonesia di 62 peringkat, di peringkat 62 itu dalam urusan minat baca. Kita tahu sekarang ini minat baca masyarakat secara umum lah ya, secara general memang sedang agak menurun, terutama sejak mulainya digitalisasi. Itu sejak mulai lebih maraknya informasi-informasi lebih bisa diakses dengan media-media yang selain tulisan begitu. Padahal sebenarnya literasi itu tidak hanya terfokus di situ. Jadi literasi itu kalau kita tarik keluar ke hal yang lebih luas, literasi itu mencakup banyak hal. Jadi arti dari literasi sendiri itu kan artinya adalah kecakapan atau kemampuan, betul. Cuman yang difahami masyarakat umum, literasi itu hanya baca tulis gitu. Iya, kebanyakan kita juga pahamnya literasi seperti itu. Bener. Padahal sebenarnya literasi itu sangat luas. Ada literasi numerasi, angka, kemudian ada literasi keuangan, sendiri beda lagi. Ada literasi digital yang akhir-akhir ini lebih sering digaungkan ya, literasi digital. Dan lain banyak semuanya. Cuman untuk menguasai literasi banyak tadi, kemampuan dasarnya pasti membaca gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus baca. Kayak kita kembali ke sekolah ya, sekolah tingkat dasar, menengah, semuanya kan pasti di awal diajari baca dulu gitu. Nah sedangkan masyarakat Indonesia itu lemah di minat bacanya. Ada dua yang harus kita perhatikan, ada minat baca sama daya baca. Minat itu belum tentu berdaya. Contoh ya, kalau kita lihat judul-judul buku atau kita ke toko buku gitu kan, ada banyak buku. Minat gak? Minat sebenarnya kan? Minat. Kita ambil, mungkin kita beli salah satu, kita bawa pulang.
Tapi kenyataannya ketika kita membaca, apakah daya otak, fungsi otak kita bekerja dengan maksimal ketika membacanya? Nah, itu yang belum tentu. Dan setiap orang punya daya baca masing-masing yang berbeda. Oke, Gitu. wah ternyata menarik sekali ya sahabat santri penjelasan dari Ning Dina tentang literasi itu sendiri. Jadi sebenarnya literasi itu sangat luas ya Ning ya? Betul. Literasi itu sangat luas, jadi Sangat tidak luas. hanya membaca ataupun menulis, tapi Iya. ada juga tentang literasi keuangan, kemudian literasi digital dan lain sebagainya. Nah ini hal baru juga nih yang kita ketahui tentang literasi. Iya. Nah kalau menurut Ning Dina sendiri, Ning Dina ini kan sudah melahirkan banyak sekali karya di bidang literasi ini. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit kira-kira bagaimana prosesnya sehingga Ning Dina bisa melahirkan karya yang sebegitu banyaknya, atau mungkin bagaimana Ning Dina ini bisa menyukai bidang literasi seperti itu mungkin. Saya berawal dari keluarga yang memang menjauhkan aktivitas sehari-hari dari TV waktu itu. Jadi saya tumbuh dari rumah, di dalam rumah yang tidak ada TV. Jadi adanya zaman itu ya belum terlalu banyak laptop ya, adanya PC itu ya, Ya, seperangkat PC-nya orang tua yang hanya bisa diakses ketika hari libur, dan hari libur itu dimanfaatkan untuk ke toko buku untuk membeli. Setiap anak saya dan adik-adik mendapat kesempatan satu anak satu buku setiap hari libur gitu. Awalnya begitu, dan akhirnya saya tidak terlalu banyak asupan dari tayangan-tayangan. Akhirnya lebih banyak informasi itu masuknya dari buku dan buku. Membaca. Betul. Dari situ akhirnya sejak sekolah SD sudah kelas atas 4, 5, 6 itu kan sudah mulai banyak buku yang dibaca, mulai dari KKPK itu kecil-kecil punya karya itu ya. Iya deh, saya dulu juga sering Iya. baca itu. Itu pasti banyak anak Iya, banyak anak-anak yang suka baca-baca kayak gitu ya. Itu kemudian majalah Bubu, Kawanku dan lain sebagainya itu juga banyak banget. Dari situ akhirnya semakin kesukaan atau hobi pada membaca itu semakin kuat. Sampai akhirnya ketika saya masih ingat saya kelas 6 kalau nggak salah. Masih kelas 6 itu kan masih SD ya, masih anak. Maksudnya bacaannya kan belum boleh yang remaja dewasa gitu. Iya. Waktu itu ada saudara yang sudah kuliah nih, ceritanya sudah kuliah, tinggal di rumah. Kakak saudara saya tadi itu bawa novelnya itu sebenarnya novel dewasa, remaja. Karena saya penasaran nih, karena buku-buku anak sudah banyak, sudah cukup bosen lah istilahnya ya, udah Pengen nyari gitu. suasana baru ya. Sesuatu yang baru, penasaran. Hanya saya curi-curi baca itu novel. Saya masih ingat novelnya adalah Diorama Sepasang Albana. Mungkin teman-teman santri tahu itu novel jadul sebenarnya. Jadi penulisnya itu Mbak Ari Nur, dia itu arsitek. Jadi saya semakin senang karena mungkin latar belakang saya arsitek. Dia arsitek tapi menulis. Novel pertamanya Diorama Sepasang Albana, itu saya baca diam-diam. Padahal bagus isinya, tidak terlalu vulgar, kemudian bahasanya masih sopan, setting ceritanya juga islami gitu. Itu yang membuat saya senang baca novel fiksi lah gitu. Oke. Nah kalau dari sini mungkin kira-kira role modelnya dari Ning Dina sendiri itu siapa sih? Kok bisa sampai terus berkarya, bisa sampai buku itu terus ada terus setiap tahun, bahkan dari setahun tuh bisa beberapa buku nih sahabat santri. Kira-kira ada role modelnya nggak sih Ning Dina? Saya tuh kalau ditanya role model ya atau inspirasi gitu mungkin ya. Inspirasinya mungkin. Saya agak bingung karena semuanya saya pelajari. Saya pernah dengar dari salah satu guru saya, ketika kita belajar menulis jangan terpaku pada satu orang. Memang begitu. Dan saya mengalami sendiri, dalam 1 minggu saya membaca 4 novel satu penulis sekaligus. Masya Allah, banyak Sama, banget ya. jadi 1 minggu itu baca 4 novelnya satu orang. Hanya satu orang itu, misalkan kita sebut Terelia gitu ya. 1 minggu saya baca bukunya Terelia 4 gitu. Akhirnya setelah selesai buku keempat, ketika saya menulis, jadilah tulisan saya seperti tulisannya Terelia gitu. Itu saya pernah, bukan Terelia waktu itu. Kemudian saya membuktikan itu, ternyata kurang bagus efeknya. Jadi harus saya selingi. Kalau minggu ini Terelie sama misalkan yang Sapardi baca puisinya, berarti minggu depannya harus ganti. Gitu, misalkan Aan Mansur, atau ganti lagi misalkan yang perempuan, misalkan Helvi Tiara Rosa atau Asma Nadia gitu, harus gantian.
Dan saya juga membuka pandangan dari dalam pikiran saya supaya tidak terpaku pada genre-genre tertentu. Supaya tidak terlalu bosan, karena saya sendiri juga suka belajar banyak gitu ya. Banyak penasaran kalau ini gimana, kalau itu gimana, kalau horor gimana misalkan, kalau fantasi gimana, kalau misteri gimana, kasarnya Ini bermacam gitu. genre gitu ya? Bener, bermacam-macam genre. Tapi cuman kalau ditanya idola gitu, mungkin saya bisa sebutkan beberapa tokoh penyair, karena saya berangkat dari puisi sebenarnya. Senangnya berangkat dari senang bikin puisi. Jadi kalau saya ditanya inspirasinya, pertama mungkin Eyang Sapardi. Mungkin teman-teman santri juga sudah banyak kenal ya, beliau baru saja wafat. Kemudian yang masih ada di sini, yang masih ada, alhamdulillah itu Abah Zawawi Imron di Zawawi Imron. Itu yang menurut saya dari segi karyanya itu spiritualis gitu. Jadi karyanya tuh punya nyawa, punya ruh gitu. Punya nilai magis sendiri. Punya nilai magis, benar. Oke, jadi tadi nih sahabat santri sudah dijelaskan ya, ternyata dalam segi literasi sendiri, ketika kita memilih role model itu jangan satu aja, mungkin seperti itu ya. Karena itu akan mempengaruhi ketika kita membuat karya dari situ. Benar. Ternyata seperti itu ya. Ketika kita berproses. Iya. Oke, nah kemudian mungkin ini Ningdina. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa mungkin tadi kan kita sudah membahas bahwa di Indonesia itu minat bacanya rendah gitu ya, atau tingkat literasinya rendah. Nah, sekarang kita mau lebih mendetail masuk ke dunia pesantren. Oke. Kira-kira menurut Ningdina sendiri dari fenomena literasi di dunia pesantren itu menurut Ningdina seperti apa saat ini? Literasi di dunia pesantren, sebenarnya kita bisa membanggakan. Sebenarnya literasi atau sastra itu lahirnya sebenarnya dari pesantren. Ya, jadi kalau kita bicara literasi dari pesantren, ya memang pulang kampungnya atau lahirnya memang dari pesantren. Iya, benar. Cuman karena mungkin sekarang dunia semakin maju, teknologi semakin canggih gitu ya, terus pembahasan literasi itu sudah kemana-mana, bercabang dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia, terutama sebagai masyarakat Jawa, kita punya sejarah, kita punya asal-usul, punya nenek moyang yang menjunjung tinggi karya tulis. Jadi kalau kembali ke cerita-cerita kerajaan, keraton, kemudian ke wali-wali, ke sunan-sunan, itu kan semuanya menulis. Iya. Semua ajaran-ajaran Islam itu semuanya ditulis dengan bentuk yang sangat indah. Nah itu bahkan kalau kita semakin jauh, sebenarnya Rasulullah juga mendapatkan wahyu dengan bentuk tulisan. Meskipun Rasulullah itu ummi ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kemarin saya ikut satu seminar, ada salah satu pembicara mengatakan Rasulullah itu ummi tapi melek literasi. Jadi sahabat santri ini harus diperhatikan nih. Gimana nih kira-kira penjelasan dari situ? Iya, jadi mungkin di kalangan bangsa Arab waktu itu seakan-akan Rasulullah itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi justru beliau itu yang paling puitis, justru beliau yang paling indah kalimat-kalimatnya. Kan ada ya salah satu hadis itu, Bismillahirrahmanirrahim, man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, kayak gitu ya. Itu kan seperti puisi, seperti pantun gitu, diulang. Ada repetisme, ada iramanya. Bener, itu salah satu contoh sederhana bahwa sebenarnya sastra itu lahir dari pesantren, lahir dari dunia kita gitu loh. Oke, jadi memang harusnya kita nggak asing ya dengan literasi. Harusnya kita nggak asing, tinggal bagaimana mengenal kembali, lebih dekat gitu. Oke, nah mungkin kan seperti itu pandangan dari Ningdina sendiri tentang literasi di dunia pesantren. Tapi mungkin kenyataannya saat ini mungkin banyak mungkin entah itu santri maupun orang-orang di lingkup pesantren yang menganggap bahwa literasi itu masih jauh dari dunia kita gitu. Mereka lebih fokus dengan hal-hal lain, mungkin seperti lebih fokus di dunia agama, mungkin mendalami dunia agama dan sebagainya, tapi menganggap bahwa sekarang kita harus lebih maju lagi. Atau mungkin ya sudah tidak terlalu fokus lagi dengan literasi. Oke. Kira-kira bagaimana menurut Ningdina itu sendiri dalam menghadapi fenomena tersebut gitu? Kita kembali ke menyadari dulu sih ya, menyadari seberapa penting literasi dalam hidup kita. Sederhananya kalau kita baca pengumuman,
atau baca chat gitu ya. Chat WhatsApp Ada chat atau juga termasuk literasi ya? Iya, itu memahami kata per kata, membaca poster gitu ya. Sekarang ada poster atau flyer gitu kan. Udah jelas di situ sebenarnya semua ada informasinya. Maksudnya ditanya di mana tempatnya kayak gitu ya. Jam berapa gitu? Jam berapa? Padahal di dalam udah ada Udah itu. ada gitu. Misalkan 0900 WIB. Ya Allah, itulah. Nah, kalau misalkan kita mengerucut ke dunia pesantren, sebenarnya ini bukan jadi satu halangan buat adik-adik santri. Bukan berarti karena terbatas penggunaan teknologi jadi nggak bisa, misalkan kayak gitu. Sebenarnya itu nggak bisa buat alasan, karena kalau kita kembali ke literasi dasar tadi kan, membaca dan menulis, justru menjadi santri itu adalah momen istimewa kita memanfaatkan itu. Iya, karena pengalaman saya beberapa tahun yang lalu ketika masih mondok, saya punya target untuk diri saya sendiri. Saya harus nulis dalam 1 bulan, harus jadi satu tulisan lengkap, 1 buku, misalkan gitu ya. Maka saya memforsir diri saya sendiri, setiap malam sebelum tidur saya membawa note dan ballpoint. Saya harus memaksa diri saya untuk menulis. Itu menulis puisi ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan sekitar 3 tahun berturut-turut. 3 tahun berturut-turut setiap bulan Ramadan, karena saya merasa bulan Ramadan itu punya kekuatan yang indah ya. Jadi saya harus bisa mensyukuri, mengisi bulan Ramadan dengan hal yang bermanfaat. Nah itu, jadi adik-adik santri bisa memanfaatkan itu. Mau ada bulan-bulan yang seperti sekarang bulan Maulid Nabi ya, Ning Dena, itu bisa dicurahkan. Saya mau bikin tulisan 1 bulan penuh berisikan tentang keindahan Kanjeng Nabi, misalkan kayak gitu. Nggak akan kurang kok, nggak akan habis itu kita menuliskan banyak kalimat, banyak kata cerita, menceritakan tentang keindahan seorang Kanjeng Nabi, itu nggak akan ada habisnya. Gitu. Jadi apalagi di pesantren itu kan kita dikelilingi banyak hal yang sangat beragam ya, sangat banyak peristiwa, heterogen. Bener. Orang-orangnya teman-teman kita kan banyak tuh, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa Barat dan sebagainya. Itu bisa jadi bahan ide kita buat menulis gitu. Oke. Sangat menarik sekali ya ternyata sahabat santri ini tentang dunia pesantren dan juga dunia literasi. Nah kemudian nih Ning Dina, ini kan seperti mungkin kita kan tadi sudah ngobrol nih bagaimana fenomena literasi di dunia pesantren gitu. Tapi kemudian saya menjadi penasaran, kira-kira mungkin karya dari karya-karya tulis mungkin itu yang bisa dikatakan itu sebuah karya dari pesantren itu, apakah yang pertama itu dimunculkan atau lahir dari kalangan pesantren, baik itu mungkin santri begitu ya. Kemudian yang kedua, apakah karya-karya itu lahir dari kalangan tertentu atau spesial seperti para duriyah dan sebagainya, atau siapa saja yang menulis tapi dengan inti atau dengan fokus tulisan tentang dunia pesantren. Nah, kira-kira seperti apa menurut Ning Dina sendiri? Kalau kita bahas tentang pesantren, memang akan ada banyak sudut pandang dan apa ya, pendapat lah ya, seperti apa pengennya kalau literasi dari pesantren atau sastra dari pesantren, akan ada banyak pendapat. Tapi menurut saya pribadi, selama kita menjadi santri dan hidup di dalam lingkungan pesantren, maka baiknya yang kita tuliskan juga yang bernuansa pesantren. Minimal kita masukkan nilai-nilainya. Jadi sebenarnya nggak harus, berarti ceritanya harus ini, settingnya harus di asrama, di pondok pesantren gitu, di sekolah. Nggak harus kok, nggak harus. Ya? Bahkan sudah banyak contoh-contoh ya, kalau teman-teman suka membaca itu, ada Negeri 5 Menara, itu kan Ahmad Fuadi itu juga alumni pesantren, alumni Gontor. Itu kan settingnya nggak terbatas di pondok saja, akhirnya dia bisa keluar negeri, diceritakan lah yang ada di luar negeri. Adik-adik santri juga bisa begitu, nggak perlu harus keluar negeri beneran, nggak apa-apa, kita bisa searching gimana situasi di sana, kita masukkan ke tulisan kita. Kita bisa berimajinasi. Mungkin ya, berimajinasi gitu. Sebenarnya kondisi literasi pesantren sekarang sudah cukup baik sih menurut saya ya. Alhamdulillah. Kalau secara umum di pesantren-pesantren lain mungkin saya kurang paham ya. Tapi kalau di
Darul Ulum sendiri insya Allah sudah mulai tumbuh bibit-bibit penulis atau pecinta literasi gitu ya. Aktivis literasi itu sudah mulai tumbuh di beberapa sekolah, di beberapa asrama nggih. Tinggal bagaimana kita semakin memasifkan itu. Oke, gitu. ini juga salah satu berita baik juga ya ini buat sahabat santri semuanya, bahwa Darul Ulum juga kita juga sangat memperhatikan gitu untuk anak-anak yang ternyata melek literasi, ternyata mungkin punya potensi di bidang literasi. Nah, kita sudah memperhatikan mereka dan sudah memberi wadah begitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, kemudian nih Ning Dina, tadi kita sudah ngobrol bahwa tentang bagaimana sesungguhnya karya-karya dari pesantren itu seperti apa, dari siapa mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ini mungkin kira-kira menurut Ning Dina sendiri, ini kan sahabat santri ini kayaknya juga pengen yang bisa gitu menulis seperti Ning Dina, bisa melahirkan banyak sekali karya, entah itu melalui puisi, cerpen, dan karya tulis lainnya. Nah, tadi juga dijelaskan bagaimana Ning Dina ini punya habit atau kebiasaan untuk menulis ya setiap hari ketika bulan-bulan tertentu, salah satunya di bulan Ramadan, seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin sedikit tips nih, mungkin bagi sahabat santri yang sedang menonton nih, mungkin mereka mungkin punya keinginan untuk belajar lebih jauh tentang literasi, tapi mungkin belum paham betul mungkin seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, mungkin seperti itu. Oke. Kalau bicara menumbuhkan menumbuhkan melek literasi, menumbuhkan cinta literasi itu berawal dari kepekaan memang. Nah, jadi awal dari semuanya, sebelum mau baca, sebelum mau nulis, itu yang pertama adalah peka terhadap lingkungan, peka terhadap orang-orang di sekitar, yang akhirnya nanti kita implementasikan sebagai sebuah karya. Dan karya itu kan nggak harus terbatas tulisan ya. Sekarang itu bisa jadi video, bisa jadi lagu, lirik lagu, bisa jadi puisi, bisa jadi cerita pendek, bahkan bisa jadi esai gitu ya. Jadi kalau misalkan adik-adik santri mengidolakan punyainya atau mengidolakan Pak Yainya, Ningnya, Gusnya, bisa itu mulai karena saking idolanya ini digambarkan dalam bentuk tulisan. Beliau yang bla 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 bla, seperti itu contohnya. Atau mengidolakan gurunya, nanti yang punya kelebihan atau bakat di gambar bisa sambil di-sketch tipis-tipis kayak gitu. Jadi kita menggali potensi diri. Adik-adik pribadi masing-masing kan punya kesenangan sendiri-sendiri ya, punya minat bakat sendiri. Saya lebih suka ngomong nih, aktif ngomong. Ya udah, berarti disalurkan dengan hal yang bermanfaat, misalkan dengan wawancara kayak gitu ya, suka ngomong tampil sebagai pidato atau stand up mungkin. Nah, itu kan pasti butuh bahan. Nah, bahannya lagi-lagi baca gitu. Baca terus nanti bikin skripnya itu ditulis. Jadi lagi-lagi memang nggak bisa lepas dari literasi dari baca dan tulis. Karena mungkin kan banyak juga nih para santri gitu ya, sahabat santri yang sebenarnya kepengen menulis tapi nggak tahu menulis apa gitu, jadi masih bingung gitu, ini saya harus nulis apa, atau mungkin di tengah-tengah sudah nulis satu paragraf misalnya, tapi kemudian buntu lagi terus bingung mau lanjutin apa nih. Nah gitu, mungkin kira-kira dari Ning Dina ada tips dan trik mungkin bagaimana bisa mungkin tidak menghindari ketika menulis itu ada saat-saat dimana buntu atau tidak ada inspirasi, mungkin seperti apa nih? Kalau itu biasa dibilang di dunia kepenulisan itu writer's block. Writer's block gitu ya. Writer's block, tapi satu fenomena baru dari guru saya kemarin, Wina Bojonegoro, Bu Wina itu bilang kalau writer's block itu nggak ada. Itu cuma males saja gitu. Itu alasan penulis males gitu katanya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mulai niat menulis, terus kok tiba-tiba mandek, ya udah tutup. Kalau saya tidak akan memaksa, kecuali kalau tugas ya. Ini kan kita bicara minat ya. Minat. Kalau misalkan udah awalnya nemu ide, udah mulai nulis, tiba-tiba dapat satu paragraf mandek, maksudnya buntu gitu ya, kosong, nggak ngeblank gitu, nggak tahu mau nulis apa lagi. Ya udah, ditutup aja, ditinggal. Nanti besok atau nanti agak berjarak beberapa jam kemudian dicoba lagi. Nggak bisa
lanjutin yang tadi Neng, ya udah nggak apa-apa, bikin yang baru, ada ide baru apa lagi gitu. Jadi sebenarnya saya pribadi dan mungkin juga guru-guru saya, teman-teman penulis yang sudah jauh lebih ahli ya, lebih jam terbangnya lebih tinggi, pasti banyak sekali naskah-naskah yang belum selesai, itu banyak sekali. Jadi saya juga di arsip itu ada 2 arsip, yang satu naskah selesai, yang satu naskah yang belum selesai. Jadi sewaktu-waktu ada waktu luang, longgar gitu, saya coba buka yang naskah yang belum selesai. Barangkali ada ide buat kayaknya ini cocok diselesaikan gini deh kayak gitu. Oh, gitu. Jadi intinya tuh males ya sebenarnya. Sebenarnya orang-orang yang mungkin kehilangan inspirasi itu sebenarnya males tadi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ningdina sendiri tadi. Seperti itu. Nah, mungkin saya juga lupa untuk menginformasikan kepada sahabat santri semuanya bahwa di Darul Ulum ini juga ada komunitasnya nih. Jadi komunitas mantra. Kemarin juga kita baru ada episode bareng ketua mantra juga kemarin. Jadi membahas sebenarnya komunitas mantra atau komunitas seni dan sastra Pondok Pesantren Darul Ulum ini punya cita-cita yang sama. Jadi juga untuk bagaimana menumbuhkan minat literasi di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, mungkin nanti buat sahabat santri yang tertarik juga bisa gabung nih di mantra itu. Nah, nanti mungkin juga Ningdina juga bisa nanti sering membantu di sana kan mungkin ya. Masya Allah sekali memang beliau ini. Nah, jadi Ningdina ini selain juga aktif gitu ya sahabat santri untuk melahirkan karya-karyanya. Nah, ini sudah ada di depan kita semua. Nah, ini ada salah dua karya dari Ningdina. Ada yang berjudul Rahasia Keluarga dan Cerita-cerita Lainnya. Oke, ini antologi ya nih ya? Yang Rahasia Keluarga antologi. Oke. Ya. Kemudian satu lagi ini buku saya pribadi. Buku solo. Ada buku solonya Ningdina juga. Ini judulnya Menggaris Sepi. Menggaris Sepi. Nah, Masya Allah, ini kumpulan puisi-puisi. Kumpulan puisi. Menggaris Sepi ini kumpulan puisi dari tahun 2015, 16, 17, 18, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Tapi saya seleksi banyak gitu. Jadi tapi ini sudah 2018 ya Ning cetaknya. Jadi misalkan sekarang kan sudah 2022 ya. Saya mungkin juga buka di sini juga wow gitu. Ternyata saya dulu bikin puisinya begini ya gitu. Itulah namanya proses teman-teman. Jadi semua akan berproses kayak kita lihat album-album foto lama gitu kan. Wah, ternyata gitu banget ya. Jadi mengingat perjuangan dulu gitu ya. Bener. Nah, kalau yang Rahasia Keluarga ini yang terbaru, alhamdulillah diterbitkan di Gramedia. Oke, luar biasa. Nah, mungkin buat sahabat santri yang kepengen membaca karya dari Ningdina, bisa menghubungi Ningdina langsung. Boleh nanti di mana nih, di Instagram? Di Instagramnya namanya? @ihdinasabili. Oke, nanti buat sahabat santri yang kepengen tahu lebih jauh juga tentang dunia literasi dan lain sebagainya, mungkin bisa langsung menghubungi Ningdina. Nah, Ningdina ini sebelum kita tutup perbincangan kita kali ini ya, sebenarnya sedih banget ya, sebenarnya kepengen ngobrol lebih lama lagi nih sama Ningdina. Nah, mungkin kira-kira ada pesan untuk para sahabat santri ataupun siapa saja yang sedang menonton ini, khususnya di dunia literasi ini, apa pesannya Ningdina? Pesan untuk dunia literasi ya? Iya. Jadi saya punya moto, bacalah semua yang ada di dunia, maka kamu tidak akan buta. Dan tulislah semua yang terjadi dalam hidupmu, maka kamu tidak akan mati. Masya Allah, luar biasa sekali Ningdina, Masya Allah. Supaya kita terus semangat membaca dan menulis. Kalau kita baca itu kan bisa banyak hal ya, nggak harus buku, nggak harus tulisan. Membaca lingkungan itu penting situasi, sekali. Bener. Membaca lingkungan, karena mungkin sekarang kan banyak juga ya mungkin orang-orang gitu yang dalam hal membaca lingkungan itu kurang peka gitu. Benar, banyak banget itu. Nah, harusnya itu seperti apa itu nih? Harusnya kan bisa lebih peka lagi ketika melihat situasi, mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu, kita harusnya bisa mengambil sikap mungkin seperti itu, bisa cepat mengambil sikap dan melakukan yang terbaik gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi mungkin itu sahabat santri tadi bincang-bincang kita dengan Ningdina Sabili, STMR, Duriyah dari Pondok Pesantren Darul Ulum yang sangat aktif gitu ya di bidang literasi khususnya, dan beliau juga sudah melahirkan banyak sekali karya, dan nanti juga
sahabat santri semoga bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari bincang-bincang kita kali ini, dan kita doakan bersama semoga kedepannya nanti apapun nanti cita-cita Ning Ihdina kedepannya bisa tercapai. Amin. Dan juga nanti sahabat santri semuanya bisa mengikuti jejak Ning Ihdina khususnya di bidang literasi. Amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Terima kasih Ning Dina atas Terima waktunya. kasih Ning Dena. Ya, nah sahabat santri, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ning Ihdina Sabili. Jadi jangan lupa untuk terus belajar dan memotivasi diri untuk bisa mencari tahu lebih dalam dengan membaca. Tapi tidak hanya membaca dari buku, tapi juga membaca sekeliling kita atau membaca lingkungan sekitar kita. Baik sahabat santri, terima kasih sudah menonton Oasis dengan tema urgensi literasi di dunia pesantren. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Dena Baladina Zaimuddin undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Pondok Joso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini juga akan menikmati special performance dari Ning Ihdina Sabili STM Arts yang akan menampilkan bacaan puisi. Mari kita beri tepuk tangan. Sudah lama daku tak berpuisi. Karya Ihdina Sabili. Sudah lama daku tak berpuisi, namun penaku tak kunjung berkarat. Lembaran kertasku tak sedikit pun berdebu. Tintaku berderit pertanda sekarat. Hampir helaian bulu penaku layu. Sudah lama daku tak berpuisi. Butiran pasir menjelma debu dan tumpukan batu menyatu bukit. Reranting pohon menatap syahdu. Dedaunan kering jatuh berderit. Sudah lama daku tak berpuisi. Gema salam dan sapa semakin jauh terdengar. Nyanyian hati kian mengecil tersiar. Gelora perjuangan tak lagi menggelegar. Sekadar menyalakan gemuruh api membakar. Sudah lama daku tak berpuisi. Kemana elok bumi membentang luas, di mana bunga musim semi bermekaran, kemana kicau burung terngiang, di mana gema kemakmuran bertebaran. Sudah lama daku tak berpuisi, berkerak kulit pohon menua, keriput sudah kulit ari manusia, terengah-engah nafas semakin lelah dikejar usia. Sudah lama daku tak berpuisi. Semilir angin meniup merdu, membisikkan sebongkah rindu. Manisnya kalahkan jutaan cawan madu, bak rayu pemuda pada perawan ayu. Sudah lama daku tak berpuisi, kelak jika raga tak sanggup lagi bersajak, dengarkan alunan syahdu suara hati. Di sana tersirat jelas kalbu berdetak, masih sangat berhasrat berpuisi. Sudah lama daku tak berpuisi, kini alam kembali terdiam sunyi. Sejenak menemaniku mengurai kenang, hingga tak kupungkiri rinduku tenang. Sudah lama daku tak berpuisi. Ku akui aku bukan penyair juga pujangga, namun untuk tak beraksara aku tak kuasa. Sekadar kutuliskan beberapa kata, mungkin kuurai secara sederhana. Sudah lama daku tak berpuisi. Kini izinkan jemari ini menari, mengurai pena, berbekal pekat tinta, lahirkan untayan kata bernama puisi. Terima kasih. Oasis, obrolan santri inspiratif.